Sebuah kasus yang sudah lama bergulir selama berbulan-bulan dan menjadi bahan perdebatan publik, sepertinya memang menurut saya sebentar lagi bakal memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Menurut menurut pengakuan kuasa hukumnya, Pak Jokowi bakal hadir langsung di persidangan dan akan menunjukkan ijazah lengkapnya dari SD sampai kuliah. Ini kedengarannya sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Di satu sisi ini bisa menjadi langkah penutup yang telak, teman-teman. Tapi di sisi lain justru akan memunculkan pertanyaan baru, kenapa baru sekarang? Di tengah kabar tersebut, pihak kuasa hukum Roy Suryo CS justru bersikap skeptis. Mereka secara terang-terangan menyatakan tidak percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar akan melakukan itu, akan menunjukkan ijazahnya yang lengkap di persidangan. Alasannya bukan tanpa dasar, menurut mereka sudah ada setidaknya 4 sidang perdata dan 1 sidang pidana yang berkaitan dengan isu ijazah ini. Namun dari semua proses itu tidak ada satupun momen di mana ijazah asli Pak Jokowi benar-benar dihadirkan di ruang persidangan. Ini yang kemudian menjadi bahan pertanyaan besar, teman-teman. Kalau memang ada dan valid, kenapa tidak ditunjukkan sejak awal? Masyarakat mulai terbelah dalam cara melihat situasi ini. Ada yang beranggapan bahwa ini hanya soal strategi hukum, karena dalam banyak kasus tidak semua bukti harus langsung dikeluarkan di awal. Kadang memang justru disimpan untuk apa? Untuk momentum-momentum tertentu, saat dampaknya bisa maksimal. Tapi ada juga yang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa keterlambatan ini justru memperpanjang spekulasi dan membuat isu menjadi semakin liar. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kasus ini sebenarnya memang bukan sekedar soal ijazah. Ini sudah berkembang menjadi pertarungan narasi, pertarungan politik. Di satu sisi ada pihak yang menuntut transparansi penuh, di sisi lain ada pihak yang merasa tuduhan ini sudah berlebihan dan bahkan cenderung mengarah pada fitnah. Pada kondisi seperti ini, setiap langkah yang diambil itu akan selalu punya 2 tafsir, langkah strategis atau langkah defensif. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Kenapa dalam beberapa sidang sebelumnya, dokumen yang paling ditunggu-tunggu itu tidak muncul juga gitu ya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita coba pahami secara rasional. Pertama, ya bisa jadi karena secara hukum, pengadilan belum secara eksplisit meminta bukti tersebut dalam bentuk asli. Dalam sistem peradilan, bukti yang diajukan harus relevan dengan pokok perkara. Boleh jadi pokok perkaranya belum relevan. Jadi kalau hakim belum meminta, pihak terkait juga tidak wajib untuk menunjukkan semuanya. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa tim hukum Pak Jokowi ini memang sengaja menahan bukti tersebut untuk momentum tertentu. Dalam dunia hukum ini bukan hal baru, bukan hal yang asing lah. Banyak pengacara memilih untuk menyimpan kartu trufnya sampai waktu yang dianggap paling tepat. Tujuannya sangat jelas untuk menciptakan efek kejut sekaligus memperkuat posisi di akhir persidangan. Yang ketiga, ada juga kemungkinan bahwa proses administratif atau teknis menjadi kendala. Menghadirkan dokumen resmi apalagi yang sudah puluhan tahun lalu tidak selalu sesederhana membawanya ke pengadilan. Ada prosedur verifikasi, kemudian pengamanan, hingga aspek legalitas yang harus dipastikan. Namun tentu saja semua kemungkinan itu belum tentu memuaskan semua pihak. Yang benci tetap benci, yang suka tetap suka. Disinilah muncul ketidakpercayaan dari kubu Roy Suryo CS. Ya wajar. Mereka melihat pola yang berbeda. Bagi mereka, jika dalam 4 sidang sebelumnya tidak ada ijazah yang ditunjukkan di persidangan, maka kecil kemungkinan hal itu bakal terjadi di sidang berikutnya, yang mungkin sidang penutup. Bahkan ada anggapan bahwa wacana kehadiran Pak Jokowi dan penunjukan, artinya untuk menunjukkan ijazah ini hanya bagian dari framing untuk membangun opini publik. Di sisi lain, kalau benar Pak Jokowi hadir dan membawa ijazah lengkapnya dari SD sampai kuliah, ini bisa menjadi titik balik yang sangat signifikan. Bayangkan dampaknya teman-teman, semua spekulasi yang selama ini berkembang itu ya bisa langsung dipatahkan dalam satu momen saja. Bukan hanya itu, langkah ini juga bisa ya memperkuat posisi hukum Pak Jokowi dalam menghadapi tuduhan yang ada saat ini.
Tapi memang disinilah permainan strategi menjadi sangat menarik. Karena dalam hukum ya bukan hanya soal benar atau salah begitu ya, tapi juga soal pembuktian. Dan pembuktian bukan sekedar menunjukkan dokumen, bukan sekedar menunjukkan ijazahnya, tapi memastikan bahwa dokumen atau ijazah tersebut diakui secara sah oleh pengadilan. Artinya teman-teman, meskipun ijazah ditunjukkan, proses verifikasi tetap harus berjalan. Lalu ya muncul lagi pertanyaan yang lebih tajam, apakah ini bakal menjadi serangan terakhir Pak Jokowi? Apakah langkah ini dirancang untuk benar-benar menutup ruang gerak pihak lawan, yaitu Roy Suryo CS, bahkan sampai pada potensi konsekuensi hukum bagi mereka? Dalam banyak kasus hukum, ada prinsip yang cukup jelas. Ketika sebuah tuduhan tidak terbukti dan justru merugikan pihak yang dituduh, maka situasinya bisa berbalik menjadi perkara baru. Artinya, pihak yang sebelumnya dituduh bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Terutama jika terbukti ada unsur pencemaran nama baik, fitnah, atau penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks isu ijazah yang menyeret Pak Jokowi, jika pada akhirnya di pengadilan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tuduhan ijazah palsu ini tidak berdasar, maka secara logika hukum begitu, terbuka peluang bagi pihak Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang memang selama ini menyebarkan tuduhan tersebut. Apalagi memang Roy Suryo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan hal yang aneh lagi karena dalam sistem hukum, reputasi dan kehormatan seseorang juga dilindungi. Namun pertanyaannya kemudian menjadi, ini yang menurut saya menjadi lebih menarik adalah, apakah langkah menunjukkan semua ijazah di pengadilan itu menandakan bahwa pihak Pak Jokowi sudah benar-benar yakin 100% bakal menang? Atau justru ini hanya strategi untuk meredam tekanan publik? Jawabannya tentu saja saya pikir tidak sesederhana iya atau tidak. Dalam praktek hukum, keyakinan untuk menang itu kan biasanya didasarkan pada kekuatan bukti dan persiapan atau kesiapan menghadapi proses pembuktian, bukan sekedar asumsi. Jika memang semua dokumen yang dimiliki itu valid, artinya terverifikasi dan diakui secara hukum, maka menunjukkan ijazah bisa menjadi langkah yang sangat kuat untuk menutup polemik sekaligus mempertegas posisi hukum Pak Jokowi ini. Di sisi yang lain tidak bisa juga dipungkiri bahwa setiap langkah dalam kasus besar seperti ini, seperti kasus ijazah ini, juga memiliki dimensi komunikasi publik. Menunjukkan ijazah di pengadilan bisa sekaligus berfungsi sebagai pesan kepada masyarakat terutama bahwa tidak ada yang disembunyikan. Tapi apakah itu sekedar akal-akalan? Untuk menilai itu kita harus melihat hasil akhirnya di pengadilan. Karena pada akhirnya yang menentukan itu bukan persepsi masyarakat, bukan persepsi kita, melainkan bukti yang diuji secara hukum dan diputuskan oleh hakim. Namun kita juga perlu berhati-hati dalam menarik sebuah kesimpulan, karena sampai saat ini semua masih berada di ranah kemungkinan. Belum ada kepastian apakah Pak Jokowi benar-benar bakal hadir dan menunjukkan ijazahnya. Dan kalaupun itu terjadi, bagaimana dampaknya terhadap jalannya persidangan itu juga masih belum bisa dipastikan begitu. Nah, yang jelas dinamika kasus ini itu menunjukkan satu hal penting yang perlu kita cermati, betapa kuatnya pengaruh persepsi publik dalam sebuah perkara hukum. Di era digital seperti sekarang, teman-teman, opini bisa terbentuk lebih cepat daripada fakta yang bisa diverifikasi. Dan ketika opini memang sudah terbentuk, mengubahnya bukan perkara yang mudah. Disinilah kemudian peran pengadilan menjadi sangat krusial, karena pada akhirnya bukan opini publik yang menentukan kemenangan, tapi fakta dan bukti yang diakui secara hukum. Persidangan adalah ruang di mana semua narasi harus diuji, bukan sekedar dipercayai. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini juga menjadi refleksi perenungan tentang pentingnya transparansi dan kepercayaan, teman-teman. Di satu sisi publik berhak mendapatkan kejelasan, memang begitu, tapi di sisi yang lain proses hukum juga harus dihormati dan tidak bisa dipaksa untuk mengikuti ritme opini publik. Jadi apakah sidang berikutnya bakal menjadi momen penentuan, momen terakhir, momen penutup? Apakah ini benar-benar waktu yang tepat bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Atau justru akan ada kejutan lain yang belum kita duga sama sekali? Nah, satu hal yang pasti,
perhatian masyarakat, perhatian publik bakal tertuju pada persidangan nanti. Karena bukan hanya soal ijazah, tapi juga soal kredibilitas, kepercayaan, dan bagaimana sebuah isu besar diselesaikan melalui jalur hukum. Dan pada akhirnya kita sebagai penonton, sebagai masyarakat, sebagai netizen hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana cerita ini bakal berkembang. Apakah akan berakhir dengan jawaban yang tegas atau justru membuka babak baru yang lebih kompleks? Kita tidak pernah tahu. Karena dalam dunia hukum dan politik, satu langkah kecil bisa mengubah seluruh arah permainan. Dan mungkin saja langkah yang sedang kita tunggu ini adalah langkah yang akan menentukan segalanya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya yang berkembang di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.